Hai, welcome back to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku udah ngerangkum beberapa soal tentang materi SDLC beserta pembahasannya System Development Life Cycle. Jadi bagi yang udah request materi ini kemarin, silahkan disimak. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya juga, jangan lupa. Dan jika dirasa bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman seperjuangan kalian. Langsung aja kita akan bahas soalnya. Hello everyone. Soal nomor 1. Pendekatan air terjun atau waterfall approach adalah sebutan dari System Development Life Cycle atau SDLC. Berikut ini pilihan yang bukan merupakan tahapannya adalah A. Perencanaan, B. Analisis, C. Desain, atau D. Klasifikasi. Jawabannya adalah pilihan D, klasifikasi. Dalam SDLC dijabarkan menjadi 7 langkah atau tahapan aktivitas utama. Yang pertama ada planning, yang kedua analisis, yang ketiga design, keempat development, kelima testing, keenam implementation, dan yang ketujuh ada maintenance. Karena langkah-langkah ini bersifat urut atau sekuensial, dengan maksud langkah keempat hanya bisa dilakukan jika langkah ketiga sudah dilakukan, maka gambar urutan mirip seperti air terjun, sehingga beberapa buku menyebutnya juga sebagai waterfall methodology. Soal yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database merupakan aktivitas yang dilakukan pada tahapan A. Analisis, B. Perencanaan, C. Perancangan, atau D. Implementasi. Jawabannya adalah yang C, perancangan. Perancangan sistem atau sistem design, pada tahap ini features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database, yang ketiga, merancang user interface. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam tahapan implementasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali A. Melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan, B. Melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, C. Merancang dan mengembangkan sistem baru, atau D. Mendesain software untuk menghasilkan prototipe. Pilihan jawaban yang bukan di sini adalah yang D, mendesain software untuk menghasilkan prototipe. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Yang kedua, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Yang ketiga, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem. Keempat, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Kelima, merancang dan mengembangkan sistem baru. Dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Selanjutnya soal yang keempat, berikut ini yang bukan termasuk model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi adalah A. Data model, B. Waterfall model, C. V-shape model, atau D. Instrumental model. Jadi yang bukan termasuk model pengembangan SDLC adalah jawaban yang A, data model.
Jadi terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu yang pertama ada waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua ada P-shape model. Model ini fokus pada proses eksekusi dengan cara berurutan. Yang ketiga ada incremental model. Model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Oke, selanjutnya beralih ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk kelebihan model sekuensial linear atau waterfall adalah A. Rangkaian kerja jelas, B. Tidak membutuhkan tim dan manajemen, C. Berkomitmen pada tujuan akhir, atau D. Cocok untuk pembuatan software berskala besar. Jadi yang bukan termasuk kelebihan model sekuensial waterfall ini adalah pilihan yang B, tidak membutuhkan tim dan manajemen. Berikut ini adalah beberapa kelebihan metode waterfall, di antaranya yang pertama, rangkaian kerja jelas, kedua, berkomitmen pada tujuan akhir, ketiga, dokumentasi yang baik, keempat, hemat waktu dan biaya, dan yang kelima, cocok untuk pembuatan software berskala besar. Selanjutnya yang keenam, prototyping yang digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun adalah A. Requirement prototyping, B. Design prototyping, C. Feasibility prototyping, atau D. Implementation prototyping. Oke, jawabannya adalah yang C, feasibility prototyping. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari prototyping. Yang pertama ada feasibility prototyping, kedua requirement prototyping, ketiga design prototyping, dan keempat ada implementation prototyping. Nah, yang digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun itu adalah yang feasibility prototyping. Soal yang ke-7, model RAD atau Rapid Application Development mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan ini, kecuali A. Component Based Construction, B. Application Generation, C. Pembangkitan kode program otomatis atau semi-otomatis, atau D. Multiple team atau banyak tim. Jadi jawaban yang bukan adalah yang pilihan B, Application Generation. Model RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan. Yang pertama ada Component Based Construction atau pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. Yang kedua, penekanan pada penggunaan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Ketiga, pembangkitkan kode program otomatis atau semi-otomatis. Keempat, multiple team, banyak tim. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tapi tidak sama. Banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Selanjutnya nomor 8. Waktu pengerjaan dalam RAD relatif singkat, sekitar A. 10-20 hari, B. 20-50 hari, C. 60-90 hari, atau D. 100 hari. Jawabannya adalah yang C, 60-90 hari. Model RAD adalah sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model waterfall, di mana perkembangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika tiap-tiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup proyek telah diketahui dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sebuah sistem yang berfungsi penuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai dengan 90 hari. Soal yang ke-9,
Berikut ini yang bukan termasuk jenis dari model prototyping adalah A. Design prototyping, B. Requirement prototyping, C. Feasibility prototyping, atau D. Data prototyping. Jadi yang bukan termasuk jenis dari prototyping ini adalah yang D. Data prototyping. Jenis-jenis dari prototyping itu ada 4. Yang pertama feasibility prototyping, kedua requirement prototyping, ketiga design prototyping, dan yang keempat implementation prototyping. Soal yang ke-10. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Merupakan kekurangan dari model A. Model Rapid Application Development atau RAD, B. Model Sequential Linear atau Waterfall Development Model, C. Model Prototype, atau D. Model Spiral. Jawabannya adalah yang B, model sequential linear atau waterfall development model. Kekurangan dari model sequential linear atau waterfall ini antara lain yang pertama, iterasi sering menyebabkan masalah baru. Kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Keempat, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai. Kelima, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Dan yang terakhir keenam, adanya waktu kosong atau menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Model yang mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya adalah A. Model RAD, B. Model spiral, C. Model instrumental, atau D. Model prototype. Jawabannya adalah yang B. Model spiral. Model spiral merupakan perbaikan dari model waterfall dan prototype yang setiap perpindahan level didahului analisa resiko. Model ini dikenal dengan sebutan spiral bomb. Model spiral mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar dan kekurangannya adalah memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko karena memerlukan penaksiran sehingga tidak terjadi masalah yang serius. Nomor 12, yang bukan termasuk tahapan dari model spiral adalah A. Tahap pengumpulan, B. Tahap liaison, C. Tahap analisis resiko, atau D. Tahap rekayasa. Jawaban yang bukan termasuk tahapan model spiral adalah yang A. Tahapan pengumpulan. Dalam model spiral terdapat 5 tahap untuk merealisasikan penggunaannya, antara lain yang pertama, tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software atau sistem analis dengan pelanggan. Yang kedua, tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Yang ketiga ada tahap analisis resiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensial untuk terjadi. Yang keempat ada tahap rekayasa. Pada tahap ini yang dilakukan antara lain menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahapan ini. Nomor 13. Model yang cocok untuk proyek berukuran kecil tidak lebih dari 200.000 baris coding adalah A. Model instrumental, B. Model prototyping, C. Model waterfall, atau D. Model RAD.
Jawabannya adalah yang A, model instrumental. Model instrumental dalam rekayasa perangkat lunak menerapkan rekayasa perangkat lunak per bagian hingga menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Model instrumental cocok untuk proyek berukuran kecil tidak lebih dari 200.000 baris coding. Berikut ini kekurangan instrumental model antara lain kecuali A. Membutuhkan desain dan rencana yang baik, B. Membutuhkan definisi keseluruhan sistem yang lengkap sebelum dipecah, C. Resiko yang rendah pada pengembangan sistem, atau D. Total biayanya lebih banyak daripada model waterfall. Jadi yang bukan kekurangan dari instrumental model ini adalah yang C, resiko yang rendah pada pengembangan sistem. Kelemahan dari model instrumental ini antara lain yang pertama, membutuhkan desain dan rencana yang baik, kedua, membutuhkan definisi keseluruhan sistem yang lengkap sebelum dipecah menjadi beberapa instrumen, dan yang ketiga, total biayanya lebih banyak daripada model waterfall. And the last one, soal yang terakhir, soal nomor 15. Contoh desain sistem yang biasanya dibuat dan digunakan dalam tahapan desain sistem pada waterfall adalah kecuali A. Entity Relationship Diagram atau ERD, B. Flowchart, C. Mind Map, atau D. Syntax Program. Oke, yang bukan contoh tahapan desain sistem pada waterfall adalah yang D, Syntax Program. Berikut contoh desain sistem yang biasanya dibuat dan digunakan antara lain Data Flow Diagram atau DFD, Flowchart, Mind Map, Entity Relationship Diagram atau ERD, dan Context Diagram, dan lain sebagainya. Ya, itulah tadi 15 latihan soal SKB dan pembahasan tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.